Salam, selamat pagi jemaat Rasul yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali bertemu di pagi hari dalam kasih karunia Tuhan, di mana kita sudah bangun pagi, kita bisa bangun dalam keadaan baik, keadaan sehat. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus buat segala kebaikan yang tercurah bagi kita. Tema pagi hari ini kita akan berbicara tentang mengatasi ketakutan. Kita baca dalam Mazmur 56 ayat ketiga, Mazmur 56 ayat ketiga atau ayat yang keempat kalau di dalam Bible. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Tuhan. Saya akan baca di dalam BIS atau di dalam penerjemahan lain, Mazmur 56 ayat keempat. Waktu aku takut, aku berharap kepadamu. Ketakutan banyak dialami oleh semua orang, dari kalangan apapun. Semua orang mengalami ketakutan, baik itu jemaat, baik itu orang dunia, baik itu orang percaya, baik itu hamba Tuhan, baik itu pelayan Tuhan, baik itu gembala sidang pun hari-hari ini mengalami ketakutan. Di mana saat-saat ini sudah hampir 3 bulan semua gereja yang ada di dalam Indonesia ini tidak operasional. Banyak juga pelayan Tuhan gembala sidang yang saat ini mengalami ketakutan, tidak bisa membayar listrik gereja yang setiap hari, tidak membayar operasional gereja, tidak bisa membayar kebutuhan hidupnya, karena kebutuhan hidupnya hanya pokok dari gereja, sumbernya cuma dari gereja. Hari-hari ini mereka tidak membayar kebutuhan hidupnya, tidak bisa membeli kebutuhan hidupnya. Karena itu mengalami banyak ketakutan saat-saat ini. Hari ini kita belajar bagaimana kita bisa mengatasi rasa ketakutan itu. Bagaimana cara mengatasi ketakutan? Yang pertama hanya satu, yaitu percaya dan berharap pada Tuhan. Ayat yang keempat B, yaitu aku ini percaya kepadamu. Di dalam bis, aku berharap kepadamu. Hanya percaya dan berharap itu yang mengatasi rasa takut kita. Kita baca kembali dalam Mazmur 9 ayat yang ke-11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, orang yang mengenal Tuhan. Hari ini hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, pengerja-pengerja, jemaat-jemaat, orang-orang Kristen, orang yang percaya Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Ini yang harus kita percayai. Orang yang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan, kita tidak perlu takut, karena orang yang mencari Tuhan tidak akan ditinggalkan Tuhan. Itu adalah sumber kekuatan kita di saat kita ketakutan. Perlu kita sadari dan kita ingat satu hal yang kita perlu ingat. Orang yang percaya, orang yang mengenal Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tidak perlu dalam ketakutan. Bila saat ini kita mengalami ketakutan, kita percaya Tuhan tidak pernah akan tinggalkan kita. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan selalu ada di dekat kita. Oleh karena itu, untuk mengatasi segala ketakutan kita di dalam perekonomian sulit saat ini yang kita hadapi, gereja-gereja banyak ditutup. Firman Tuhan ini camkan dalam hidup kita, camkan dalam hati kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh takut dan khawatir? Alasannya mengapa kita tidak perlu takut dan khawatir. Yuk kita baca dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan Yeremia 17 ayat yang ke-8. Saya baca yang ayat ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ingat, yang mengandalkan Tuhan tuh ya, yang tidak mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan gereja, ekonominya mengandalkan gereja, kebutuhan pokoknya mengandalkan gereja, semuanya mengandalkan gereja dan sebagainya, mengandalkan pekerjaan dan sebagainya, mengandalkan kekuatan sendiri. Ingat, yang menaruh harapannya pada Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air,
yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Inilah firman Tuhan, alasan mengapa kita tidak perlu takut, karena Tuhan siap memberkati kita. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, bukan menaruh dalam hal-hal duniawi, pekerjaan, ekonomi, usaha, mungkin menaruh harapan di dalam gereja, ekonomiku ada di dalam gereja, di dalam pelayanan. Ingat firman Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan bukan dalam pelayanan, ia seperti pohon yang ditanam di air, tidak pernah mengalami waktu kering dan selalu berbuah. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.